Aku bahkan belum sempat meminta maaf saat pintu itu terbuka. Dan semua orang langsung menatapku seperti aku ini kesalahan yang harus disingkirkan. Seorang OB sepertiku berdiri di ambang ruangan CEO. Sementara di dalam, dia duduk dengan bahu gemetar, matanya merah, mencoba menyembunyikan tangis yang jelas tidak ingin dilihat siapapun. Aku tahu, seharusnya aku pergi saat itu juga. Karena di tempat seperti ini, orang kecil tidak diberi ruang untuk melihat sisi lemah orang besar. Tapi entah kenapa, kaki ini tidak bergerak dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih tidak pantas berada di sana daripada sebelumnya. Aku pikir hari itu akan jadi hari terakhirku bekerja, karena kesalahan sekecil apapun, bagi orang sepertiku, selalu dibayar mahal. Tapi keesokan paginya, justru namaku dipanggil, bukan untuk dipecat, tapi untuk kembali masuk ke ruangan itu. Aku cuma ingin tahu, kalau kamu pernah ada di posisi ini, apakah kamu akan tetap datang? Saat kamu sadar, ada sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, tapi sudah terlanjur kamu tahu. Namaku Arga. Dan di gedung sebesar itu, aku cuma dikenal sebagai OB yang lewat tanpa benar-benar dianggap. Setiap pagi aku mendorong troli dengan pegangan yang mulai aus, menyeka lantai yang mengkilap sambil menghindari tatapan orang-orang yang bahkan tidak pernah ingin mengenalku. Pernah aku dengar seseorang berbisik sambil setengah tertawa. Kalau dia hilang juga nggak bakal ada yang sadar. Dan entah kenapa, aku tetap pura-pura fokus bekerja. Meski dalam hati rasanya seperti dipaksa menerima tempatku yang sekecil itu. Aku tetap bertahan, karena hidupku tidak memberi banyak pilihan, selain diam dan lanjut kerja. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe dulu ya, karena yang aku alami ini bahkan aku sendiri tidak pernah siap. Hari itu harusnya biasa saja, tapi lantai direksi mendadak sunyi dengan cara yang aneh. Seperti semua orang sengaja menjauh. Dan saat langkahku mulai melambat di depan deretan pintu itu, ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Seolah aku sedang berdiri tepat di ambang sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Jangan kelamaan di lantai atas. Itu bukan area kamu. Suara satpam itu datar, tapi tatapannya jelas menilai. Dari ujung sepatu sampai wajahku yang mungkin terlihat lelah. Aku hanya mengangguk pelan sambil menggenggam gagang troli sedikit lebih kuat. Mencoba tetap terlihat biasa saja, meski di dalam dada ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti diingatkan lagi bahwa aku memang tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari tempat ini. Saat aku berjalan melewati lorong, beberapa orang yang berpapasan tidak benar-benar melihatku, tapi cukup jelas untuk saling bertukar pandang dan berbisik. Aku sempat menangkap satu kalimat yang diucapkan sambil setengah menutup mulut. Kalau OB kayak dia sampai atas, pasti ada maunya. Dan langkahku sempat melambat sepersekian detik sebelum akhirnya kupaksa tetap stabil. Aku sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu. Tapi entah kenapa, hari ini terasa lebih menusuk. Mungkin karena suasana di lantai itu memang berbeda dari biasanya. Di pantry, aku berhenti sebentar untuk merapikan gelas yang sudah kering. Dan di sana, dua karyawan masih berbicara tanpa benar-benar peduli aku ada di dekat mereka. Yang kayak gitu mah dikasih senyum dikit aja pasti kegeeran, kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Dan tanpa sadar, tanganku berhenti di satu gelas yang sama cukup lama. Aku menunduk, pura-pura fokus, tapi dalam hati ada perasaan aneh yang mulai muncul. Bukan sekedar sakit hati, tapi seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan cara mereka memperhatikanku hari ini. Aku mencoba mengabaikannya, mendorong troli lagi menuju area berikutnya. Tapi setiap langkah terasa sedikit lebih berat. Biasanya aku bisa bekerja tanpa banyak berpikir, tapi sekarang setiap tatapan terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mereka tahu, sementara aku justru tidak tahu apa-apa. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, kamu mungkin paham rasanya, saat bukan cuma diremehkan, tapi juga mulai merasa seperti sedang diperhatikan, dengan cara yang tidak nyaman. Aku berhenti sejenak di ujung lorong lantai direksi, melihat deretan pintu yang tertutup rapat. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada perasaan ganjil yang terus mengganggu. Seperti aku sedang berjalan ke arah sesuatu yang seharusnya tidak melibatkanku. Dan tanpa aku sadari, langkah berikutnya yang kuambil justru akan membawaku ke sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan.
Aku mendapat tugas membersihkan lantai direksi hari itu. Dan dari awal sudah terasa ada yang berbeda. Biasanya lorong ini dipenuhi suara langkah cepat, bisikan sekretaris, dan pintu yang buka tutup tanpa henti. Tapi sekarang justru terlalu sunyi. Sampai bunyi roda troli yang kugeser pelan terdengar lebih keras dari biasanya. Aku sempat melirik ke kanan dan kiri, memastikan aku tidak salah lantai. Tapi semuanya terlihat normal. Hanya suasananya yang terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang sengaja ditahan. Saat aku terus berjalan, aku mulai merasa beberapa orang yang lewat justru menghindari area ini. Seolah mereka tidak ingin terlalu dekat. Bahkan seorang staf yang biasanya santai, kali ini berjalan cepat sambil menunduk, dan saat dia melihatku sekilas, ekspresinya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. "Jangan lama-lama di situ," katanya pelan saat melewatiku, tanpa benar-benar berhenti, dan kalimat itu langsung meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Aku berhenti sejenak, menggenggam gagang troli lebih erat, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan ganjil itu justru semakin kuat. Di ujung lorong, deretan pintu ruangan direksi berdiri tertutup rapat. Dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kalau kamu pernah di posisi ini, kamu pasti tahu rasanya. Saat suasana tiba-tiba berubah tanpa alasan jelas, dan kamu mulai bertanya-tanya apakah kamu seharusnya tetap di situ atau pergi sebelum terlambat. Lalu, saat aku melangkah lebih dekat, suara itu akhirnya terdengar. Sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti. Seperti seseorang sedang menahan tangis. Bukan tangisan keras, tapi lebih seperti napas yang dipaksa tetap stabil di tengah rasa sakit. Dadaku langsung terasa sesak. Bukan karena aku tahu siapa di dalam sana, tapi karena aku sadar, suara itu berasal dari ruangan yang seharusnya paling kuat di gedung ini. Aku menatap pintu itu, sedikit terbuka. Cukup untuk membuatku melihat bayangan di dalam. Tanganku sempat terangkat, ragu, antara melanjutkan pekerjaan atau menutup pintu itu saja dan pergi seolah aku tidak mendengar apapun. Tapi ada sesuatu yang menahanku, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti perasaan bahwa momen ini bukan kebetulan biasa. Dan, tanpa benar-benar berpikir panjang, aku mendorong pintu itu perlahan, tanpa tahu apa yang akan kulihat setelahnya. Pintu itu terbuka pelan di bawah doronganku. Dan dalam hitungan detik, semua yang tadi hanya terasa ganjil berubah jadi sesuatu yang nyata. Di dalam ruangan itu, CEO yang selama ini hanya kulihat dari jauh, duduk sendirian di balik meja besar. Tapi bukan seperti biasanya. Bahunya sedikit membungkuk, satu tangannya menekan pelipis, dan yang paling membuatku terpaku, matanya merah, dengan jejak air mata yang belum sempat benar-benar disembunyikan. Aku langsung berhenti di ambang pintu. Tubuhku kaku, seperti baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Tanganku masih memegang gagang pintu, dan untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara, hanya ada keheningan yang terasa terlalu berat untuk ukuran ruangan sebesar itu. Aku tahu, aku seharusnya tidak melihat ini. Sisi yang bahkan mungkin tidak pernah dia tunjukkan ke siapapun. "Maaf Bu, saya salah masuk," kataku pelan, hampir seperti berbisik, sambil menundukkan kepala tanpa berani menatap lagi. Biasanya, kalimat itu cukup untuk mengakhiri segalanya, dan aku akan langsung keluar tanpa ada yang memperpanjang. Tapi kali ini berbeda, karena tidak ada respon cepat, tidak ada teguran, hanya jeda yang justru membuat dadaku semakin sesak. Aku sempat mengangkat sedikit pandanganku, dan di situ aku melihat sesuatu yang membuatku semakin bingung. Dia tidak marah, tidak juga terlihat terganggu seperti yang kubayangkan. Tatapannya justru tertahan, seperti sedang menimbang sesuatu. Atau mungkin, untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Itu membuatku semakin tidak nyaman, karena dalam situasi seperti ini, diam justru terasa lebih menekan daripada dimarahi. Di tangannya, aku melihat sebuah foto, sedikit terlipat di ujungnya karena digenggam terlalu kuat. Aku tidak bisa melihat jelas isinya, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa yang kulihat ini bukan sekedar kesedihan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin tidak pernah keluar dari ruangan ini. Aku mundur selangkah, berniat keluar tanpa menunggu apapun lagi, karena rasanya semakin lama aku di situ,
semakin besar kesalahan yang kulakukan. Tapi tepat sebelum aku benar-benar berbalik, aku merasakan tatapannya masih tertuju padaku. Bukan untuk menghentikan, tapi juga tidak untuk membiarkan pergi begitu saja. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, tapi justru tidak bisa lagi diabaikan. Keesokan harinya, aku masih datang seperti biasa, mencoba menganggap semua yang terjadi kemarin hanya kebetulan yang seharusnya kulupakan. Tapi saat namaku dipanggil oleh salah satu staf untuk naik ke lantai direksi, langkah kakiku langsung terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa orang menoleh, dan kali ini bukan sekadar melihat, tapi benar-benar memperhatikan. Seolah aku tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. "Ngapain OB dipanggil ke atas?" Suara itu terdengar cukup jelas, diikuti tawa kecil yang sengaja tidak disembunyikan. Aku pura-pura tidak dengar, tapi dalam hati ada rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Karena ini bukan lagi sekadar penghinaan, tapi mulai terasa seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di belakangku, tanpa aku tahu arahnya kemana. Saat aku masuk ke ruangan itu, suasananya berbeda dari kemarin. Dia sudah duduk tegak di kursinya, wajahnya terlihat lebih tenang, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku semakin bingung, karena perubahan itu terlalu cepat untuk sesuatu yang kemarin terlihat begitu rapuh. Aku berdiri di depan meja, menunggu, tanpa tahu harus bersikap seperti apa. "Datang lagi besok," katanya pelan, tanpa banyak ekspresi. Aku sempat mengangkat kepala, memastikan aku tidak salah dengar, tapi dia hanya menatap lurus ke arahku, seolah kalimat itu bukan sesuatu yang aneh. "Dan besoknya lagi," lanjutnya singkat, membuat dadaku terasa semakin sesak karena aku benar-benar tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh pertanyaan, tapi yang menungguku di luar justru lebih berat. Tatapan orang-orang berubah, bukan lagi sekadar meremehkan, tapi mulai penuh kecurigaan. "Hati-hati loh, jangan sampai kelewatan," seseorang berkata pelan sambil tersenyum tipis, dan aku bisa merasakan nada yang tidak bersahabat di baliknya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Aku datang, masuk, duduk atau berdiri tanpa banyak bicara, lalu keluar lagi tanpa penjelasan apapun. Tapi di luar sana, cerita tentangku mulai berkembang tanpa aku tahu bentuknya seperti apa, dan itu membuat setiap langkahku terasa diawasi. Sampai suatu sore, saat aku sedang merapikan area dekat ruang rapat, aku mendengar percakapan yang membuatku benar-benar terdiam. Dia itu lagi disiapkan buat dijatuhkan. Orang dalam sendiri yang main, makanya sekarang dia mulai aneh. Tanganku langsung terasa dingin, dan untuk beberapa detik, aku hanya berdiri di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Jadi, selama ini, semua yang kulihat di ruangan itu bukan sekadar kesedihan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan orang-orang di sekitarnya sudah mulai bicarakan diam-diam. Aku menunduk, pura-pura lanjut bekerja, tapi pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Kalau itu benar, berarti semua ini bukan kebetulan, dan tanpa aku sadari, aku mungkin sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak melibatkanku sama sekali. Dan sejak saat itu, setiap kali aku dipanggil masuk ke ruangan itu, aku tidak lagi hanya datang sebagai OB. Hari berikutnya, aku kembali masuk ke ruangan itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan hanya karena aku sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini, tapi juga karena suasana di dalam ruangan itu sendiri terasa lebih tenang. Terlalu tenang untuk situasi yang sebenarnya penuh tekanan. Dia duduk di kursinya dengan punggung tegak, tangannya terlipat di atas meja. Dan untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, dia tidak terlihat rapuh. Aku berdiri seperti biasa, tidak berani memulai apapun, hanya menunggu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, dia yang lebih dulu bicara. "Kamu tahu kenapa aku panggil kamu terus?" Suaranya pelan tapi tegas. Dan entah kenapa, pertanyaan itu langsung membuat nafasku terasa tertahan. Aku hanya menggeleng pelan karena memang selama ini aku tidak pernah benar-benar mengerti alasan dibalik semua ini. Dia menatapku beberapa detik,
Cukup lama untuk membuatku merasa seperti sedang dinilai, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang sedang dipertimbangkan. "Kamu masuk tanpa niat apapun," katanya akhirnya, sambil sedikit memiringkan kepala seolah memastikan aku memahami maksudnya. Kalimat itu sederhana, tapi justru itu yang membuatku terdiam, karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihatku bukan dari seragamku. Di luar sana, orang-orang terus berbicara, terus menilai, bahkan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di ruangan ini, untuk beberapa detik, semua itu seperti tidak penting. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan bangga, tapi seperti ada bagian dari diriku yang selama ini ditekan, tiba-tiba diakui tanpa aku minta. Di sini, semua orang datang dengan sesuatu di belakangnya. Tapi kamu tidak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena jujur saja, aku tidak pernah merasa punya sesuatu yang layak dibawa ke tempat seperti ini. Aku hanya datang karena itu tugasku. Kalau kamu pernah di posisi seperti ini, kamu mungkin tahu rasanya. Saat seseorang yang berada jauh di atasmu, tiba-tiba melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai bawahan, bukan sebagai orang kecil, tapi sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Dan anehnya, justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Karena semakin aku berdiri di sana, semakin aku sadar, aku tidak lagi hanya terlibat secara kebetulan. Ada sesuatu yang sedang dibangun, pelan, tanpa banyak kata, dan aku ada di dalamnya, entah sebagai apa. Tanganku yang tadi hanya menggenggam ujung troli, sekarang terasa lebih berat, seolah ada tanggung jawab yang tidak pernah kuminta. Aku menarik nafas pelan, mencoba tetap tenang, tapi dalam hati mulai muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kuabaikan. Jika dia mulai mempercayaiku, maka apa benar sebenarnya yang sedang dia siapkan? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin posisi paling berbahaya bukanlah berada di bawah, tapi saat kamu mulai diberi tempat di sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang aneh, tapi justru itu yang bikin semuanya terasa semakin berat. Aku datang ke ruangan itu, berdiri atau duduk di kursi yang sama, sementara dia melakukan pekerjaannya seperti biasa, membuka dokumen, menjawab telepon, atau hanya dia menatap layar. Tidak banyak percakapan, bahkan seringkali tidak ada sama sekali. Tapi keheningan itu justru terasa penuh, seperti ada sesuatu yang terus bergerak di bawah permukaan. Awalnya aku merasa canggung, seperti orang yang berada di tempat yang bukan miliknya. Tapi lama-lama aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kuanggap penting. Cara dia menatap beberapa nama di layar lebih lama dari yang lain, nada suaranya yang berubah sedikit saat menerima panggilan tertentu, atau bagaimana dia tiba-tiba diam setelah membaca satu dokumen tertentu. Semua itu terlihat biasa, tapi kalau diperhatikan ada pola yang tidak bisa diabaikan. Di luar ruangan tekanan semakin terasa. Beberapa orang mulai sengaja melirik saat aku lewat. Bahkan ada yang tidak lagi berusaha menyembunyikan nada sinis mereka. "Enak ya, kerja dikit tapi bisa masuk ruang CEO tiap hari," kata seseorang sambil tersenyum tipis. Dan kali ini aku tidak langsung menunduk seperti biasanya. Aku hanya diam, tapi dalam hati ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan lagi sekedar menahan, tapi seperti sedang menyusun sesuatu yang belum selesai. Di dalam ruangan itu, aku juga mulai berubah tanpa aku sadari. Aku tidak lagi hanya datang dan pergi tanpa arti, tapi mulai memahami kapan harus diam, kapan harus memperhatikan, dan kapan harus menyimpan apa yang kulihat tanpa bertanya. Dia tidak pernah menjelaskan apapun secara langsung, tapi justru itu yang bikin aku mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan, dan aku bukan sekedar orang yang kebetulan ada di sana. Kalau kamu pernah berada di situasi seperti ini, kamu mungkin akan merasakan hal yang sama. Saat diam bukan lagi tanda ketidakberdayaan, tapi justru cara untuk bertahan dan melihat lebih jauh. Aku mulai sadar bahwa semakin sedikit aku bicara, semakin banyak yang bisa kupahami. Dan itu membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang sedang dibangun, perlahan, tanpa suara. Suatu saat aku hendak keluar dari ruangan itu, dia sempat berkata singkat tanpa menatapku. Tidak semua yang terlihat harus langsung diucapkan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak di ambang pintu. Karena aku tahu, itu bukan sekedar nasihat, tapi peringatan.
Dan sejak saat itu, aku mulai menjaga satu hal. Bukan hanya apa yang kulakukan, tapi juga apa yang kupilih untuk tidak aku katakan. Karena semakin aku diam, semakin jelas terlihat bahwa semua ini sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang selama ini kubayangkan. Tekanan itu akhirnya datang dengan cara yang paling bisa kutebak. Tapi tetap saja, rasanya menusuk. Sore itu, saat aku baru keluar dari area rapat dan sedang mendorong troli ke ujung lorong, salah satu manajer menghentikanku dengan satu langkah yang disengaja diperlambat, seolah dia ingin semua orang di sekitar melihat siapa yang sedang dihadapi. Tatapannya turun naik ke seragamku, lalu berhenti di wajahku dengan senyum tipis yang lebih mirip penghinaan daripada sapaan. "Kamu pikir kamu siapa?" Katanya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar orang-orang yang sedang lalu lalang. "Cuma OB, tapi belakangan masuk ruang CEO terus. Jangan salah paham sama posisi." Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa bentakan, dan justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Karena orang-orang seperti dia tahu betul, penghinaan yang paling tajam tidak perlu suara keras. Aku diam, tapi kali ini diamku tidak sama seperti dulu. Dulu aku diam karena malu, karena merasa memang tidak punya hak untuk membalas. Tapi sekarang ada sesuatu yang menahan lidahku dengan alasan yang berbeda. Aku sudah melihat terlalu banyak hal kecil yang kalau disusun mulai membentuk sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Dan entah kenapa, semakin dia menekanku, semakin aku merasa dia takut pada sesuatu yang belum terucap. Beberapa orang berhenti pura-pura sibuk dan mulai memperhatikan dari kejauhan. Aku bisa merasakan pandangan mereka menempel di punggungku, menunggu apakah aku akan menunduk seperti biasa atau mencoba melawan lalu dipermalukan lebih jauh. Salah satu staf bahkan sempat berbisik cukup pelan tapi tetap terdengar. Ya jelas aja, orang kayak gitu mana ngerti batas. Kalimat sederhana tapi cukup untuk membuat dadaku menegang. Karena di kantor seperti ini harga diri orang kecil selalu dianggap barang murah. Aku menggenggam gagang troli lebih erat sampai buku-buku jariku memutih. Dalam hati ada reaksi yang sulit kujelaskan. Campuran antara marah, takut, dan capek menelan semuanya. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, kamu pasti tahu rasanya. Saat orang menghina bukan karena kamu salah, tapi karena mereka butuh seseorang yang lebih rendah untuk diinjak agar mereka terlihat lebih tinggi. Manajer itu melangkah sedikit lebih dekat. "Jangan merasa dipilih hanya karena dipanggil beberapa kali," katanya lagi dengan senyum yang lebih tipis. "Orang seperti kamu itu gampang dipakai dan lebih gampang dibuang." Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu justru membuat pikiranku berhenti sesaat. Bukan karena aku percaya, tapi karena dari semua yang dia ucapkan, yang paling terasa bukan sombongnya, melainkan gugup yang sedang dia sembunyikan. Aku mengangkat wajah pelan, cukup untuk menatap matanya tanpa benar-benar menantang. Di detik itu, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu kusadari. Ada ketergesaan kecil di matanya, seperti seseorang yang ingin memastikan sebuah ancaman masuk tepat sasaran sebelum semuanya terlambat. Dan dari situlah aku makin yakin, tekanannya bukan muncul karena aku penting, tapi karena aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang mereka jaga mati-matian. Aku tetap tidak membalas, bukan karena tidak bisa, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa menahan diri bisa lebih kuat daripada menjawab sembarangan. Aku mendorong troli pelan melewatinya, dan meski kakiku masih terasa lemas, ada satu hal di dalam diriku yang mulai berdiri tegak. Yang berubah bukan keadaan di lorong itu, tapi caraku melihat orang-orang yang selama ini menganggapku tidak ada. Malam mulai turun, dan gedung itu perlahan lebih sepi, tapi kepalaku justru semakin penuh. Setiap ucapan manajer tadi terus berputar, bercampur dengan potongan-potongan kejanggalan yang selama ini kulihat dari balik pintu, meja rapat, dan datapan orang tertentu di lantai direksi. Aku berdiri beberapa saat di depan ruang CEO, menatap pintu yang tertutup rapat sambil menarik nafas pelan. Karena aku tahu, setelah ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura hanya datang dan pergi tanpa ikut terseret. Tanganku sempat terangkat, lalu tertahan di udara. Jujur, ada bagian dari diriku yang ingin mundur, kembali jadi OB biasa yang tidak tahu apa-apa, karena hidup seperti itu jauh lebih aman. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Terutama setelah aku sadar bahwa diamku selama ini bukan membuat mereka tenang, justru membuat mereka semakin gelisah. Kalau kamu di posisiku, kamu akan diam atau melawan? Aku benar-benar ingin tahu, karena malam itu aku berdiri di ambang keputusan yang mungkin akan mengubah semuanya. Dan saat akhirnya jari-jariku menyentuh gagang pintu itu, aku sadar
Yang paling berbahaya bukan lagi rahasia yang kusimpan, tapi apa yang akan terjadi ketika aku memutuskan untuk tidak takut lagi. Pagi itu ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC yang terlalu rendah, tapi karena semua orang duduk dengan wajah yang tegang dan suara yang ditahan. Aku berdiri di dekat pintu, masih dengan seragam yang sama. Dan dari semua orang di ruangan itu, akulah yang paling tidak seharusnya berada di sana. Beberapa pasang mata langsung menoleh saat melihatku, lalu saling bertukar pandang dengan ekspresi yang campur aduk antara heran, sinis, dan tidak suka. Salah satu manajer yang kemarin menghentikanku sempat tersenyum tipis, senyum yang jelas bukan sapaan. Sekarang sampai OB juga ikut rapat penting, katanya setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk membuat beberapa orang lain ikut menahan senyum. Kalimat itu terdengar kecil, tapi di situ aku justru sadar. Bahkan di detik-detik seperti ini pun mereka masih merasa posisi merekalah yang paling aman. CEO masuk beberapa detik kemudian dengan langkah tenang. Wajahnya jauh lebih sulit dibaca daripada hari pertama aku melihatnya menangis. Tidak ada raut lemah, tidak ada suara goyah, hanya tatapan yang lurus dan dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu dan sekarang memilih waktunya sendiri untuk bicara. Dia berdiri di ujung meja, lalu membiarkan ruangan itu hening beberapa saat, cukup lama sampai nafasku sendiri terasa terlalu keras di telingaku. Keheningan itu aneh, berat, dan justru terasa seperti tekanan yang sengaja dibangun. Beberapa orang mulai gelisah. Ada yang membetulkan posisi duduk, ada yang membuka map lalu menutupnya lagi, dan ada juga yang pura-pura melihat layar laptop untuk menghindari tatapannya. Aku berdiri diam, tapi di dalam dada, detaknya sudah tidak beraturan, karena aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Lalu dia menyebut namaku. Tidak keras, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat seluruh isi ruangan menoleh ke arahku dalam waktu yang sama. Aku melangkah maju dengan telapak tangan yang dingin, membawa dokumen yang selama ini hanya berpindah dari diam ke diam, dari tatapan ke tatapan, tanpa pernah benar-benar disebutkan dengan suara terbuka. Saat aku meletakkannya di atas meja, aku melihat perubahan paling jujur yang pernah muncul di wajah orang-orang itu. Bukan marah, tapi panik yang gagal mereka sembunyikan. Salah satu dari mereka langsung mencoba memotong suasana. Ini maksudnya apa, Bu? Kenapa dia yang... Tapi CEO mengangkat tangan pelan, dan ruangan itu kembali diam. Gerakan kecil itu saja cukup untuk menghentikan semua suara. Dan di situ aku sadar, bukan cuma dokumen ini yang sedang dibuka, tapi juga topeng yang selama ini mereka pakai. Dia membuka lembar demi lembar dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, seolah ingin memastikan setiap detik terasa cukup menyakitkan bagi orang yang tahu isi kertas itu. Tidak ada teriakan, tidak ada ledakan emosi, justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih tajam. Semakin tenang suaranya, semakin terlihat siapa yang mulai kehilangan kendali. Wajah manajer yang dulu menghentikanku perlahan berubah pucat. Tangannya yang tadi santai di atas meja, sekarang saling menggenggam terlalu kuat. Sementara satu orang lain mulai mencoba menjelaskan sesuatu yang belum sempat ditanyakan. Ini pasti salah paham, katanya cepat, terlalu cepat, dan justru itu terdengar seperti pengakuan yang dipaksa mencari bentuk lain. Aku berdiri di sana, diam, tapi untuk pertama kalinya, diamku bukan tanda lemah. Aku memandang orang-orang yang dulu bicara seolah aku ini tidak lebih dari bayangan di lorong. Dan anehnya, tidak ada rasa ingin membalas dengan kasar. Yang ada justru ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena ternyata, melihat orang yang selama ini tinggi menjatuhkan dirinya sendiri, jauh lebih memuaskan daripada berteriak. CEO menutup map itu perlahan, lalu menatap mereka satu persatu. Tidak ada satupun yang berani benar-benar membalas tatapannya. Bahkan orang yang paling sering bicara tajam, kini terlihat sibuk menelan ludahnya sendiri, seperti baru sadar bahwa rasa aman yang dia banggakan selama ini ternyata cuma berdiri di atas kebohongan yang tipis. Lalu kalimat itu keluar, tenang, bersih, dan menghantam semua orang di ruangan itu sekaligus. Aku tidak menghancurkanmu, aku hanya membuka apa yang kamu sembunyikan. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa detik setelah kalimat itu justru terasa paling keras karena seluruh ruangan seperti kehilangan udara. Aku bisa mendengar kursi bergeser pelan, nafas yang ditahan, dan bunyi kecil jari seseorang yang gemetar menyentuh meja. Dan di momen hening itu, aku tahu, bukan cuma rahasia mereka yang terbongkar, tapi juga cara mereka selama ini memandang orang seperti aku. Aku sempat menatap ke bawah, lalu kembali mengangkat wajah. Ada rasa panas di dada, tapi bukan marah seperti sebelumnya. Ini lebih mirip lega yang datang pelan-pelan,
setelah terlalu lama menelan hinaan dan berpura-pura semuanya tidak masuk ke hati. Kalau kamu pernah diremehkan, mungkin kamu tahu rasanya. Saat akhirnya kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras, karena kenyataannya sendiri sudah cukup untuk memalukan siapapun yang salah. Dan saat satu persatu wajah itu mulai kehilangan warna, aku sadar satu hal yang sederhana tapi tidak pernah benar-benar kupahami sebelumnya. Kadang, yang membuat orang kecil terlihat lemah bukan karena dia tidak punya daya, tapi karena orang besar terlalu biasa mengira mereka tidak akan pernah dibuka di depan umum. Setelah rapat itu selesai, gedung yang biasanya terasa dingin mendadak jadi terasa asing dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang dulu gampang sekali melempar tatapan meremehkan, sekarang justru memilih menunduk atau pura-pura sibuk saat berpapasan denganku. Tidak ada yang benar-benar minta maaf, tentu saja, karena orang seperti mereka biasanya lebih mudah diam daripada mengakui pernah salah melihat orang. Aku masih memakai seragam yang sama, masih mendorong troli yang sama, masih membersihkan sudut-sudut ruangan yang sering dianggap sepele. Tapi anehnya, langkahku tidak lagi terasa sekecil dulu. Bukan karena posisiku berubah, bukan juga karena tiba-tiba semua orang jadi baik, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tahu nilai seseorang memang tidak selalu terlihat dari kursi yang dia duduki. CEO itu juga berubah, atau mungkin lebih tepatnya, dia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Tatapannya tetap tenang, tapi kali ini tidak ada lagi bayangan rapuh yang dulu sempat kulihat di ruangan itu. Saat suatu siang aku datang seperti biasa, dia hanya menatapku sebentar lalu berkata pelan, "Tidak semua orang kuat itu yang paling banyak bicara." Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa lebih dalam daripada pujian apapun yang pernah kuterima. Aku tidak menjawab banyak, aku cuma mengangguk lalu melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang akhirnya luruh. Selama ini aku terlalu sering menelan ucapan orang, terlalu sering percaya bahwa diam berarti kalah, bahwa orang kecil memang harus rela diperlakukan seenaknya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kadang yang diam justru paling banyak melihat, paling lama bertahan, dan saat waktunya tiba, dia tidak perlu berteriak untuk membuat semuanya berubah. Meski begitu, bukan berarti semuanya langsung terasa ringan. Masih ada tatapan yang terasa ganjil, masih ada bisik-bisik yang berhenti saat aku lewat. Seolah sebagian orang belum benar-benar terima bahwa seseorang sepertiku pernah berdiri di tengah momen yang mengubah banyak hal. Tapi kali ini aku tidak lagi sibuk menebak-nebak isi kepala mereka. Aku sudah terlalu lelah hidup dari penilaian orang yang hanya melihat seragam, tapi tidak pernah benar-benar melihat manusia di dalamnya. Kalau kamu pernah diremehkan, pernah diperlakukan seolah keberadaanmu tidak penting, mungkin kamu tahu rasanya saat akhirnya yang berubah bukan dunia di sekelilingmu, tapi caramu memandang dirimu sendiri. Itu yang paling terasa setelah semua ini. Bukan kemenangan besar, bukan balas dendam yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang datang saat aku sadar bahwa aku tidak harus jadi orang lain untuk layak dihargai. Hari itu aku pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Lorong kantor sudah lebih sepi, lampu-lampu terasa lebih lembut, dan suara roda troli yang biasa terdengar berat, kini malah terasa seperti penutup dari sesuatu yang panjang. Aku sempat berhenti sejenak, memandangi pintu ruang CEO dari kejauhan, lalu menarik napas pelan dengan dada yang akhirnya tidak lagi sesesak seperti hari pertama aku salah masuk ke sana. Hidupku memang tidak berubah jadi mewah setelah itu. Aku tetap Arga, tetap OB, tetap orang yang datang paling pagi dan pulang saat gedung mulai sepi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa lagi diambil dariku, cara aku berdiri. Karena setelah semua yang terjadi, akhirnya aku paham, harga diri tidak selalu datang dari jabatan. Kadang justru lahir dari keberanian untuk tetap lurus saat semua orang mengira kamu akan terus diinjak. Kalau kamu pernah mengalami ini, atau sedang ada di fase ketika orang lain membuatmu merasa kecil, tolong ingat satu hal saja. Orang yang tenang bukan berarti lemah, dan orang yang sederhana bukan berarti bisa diremehkan selamanya. Kadang waktu memang tidak langsung membela, tapi saat kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya, yang paling malu bukan orang yang dihina, melainkan orang yang terlalu sombong untuk melihat nilai orang lain sejak awal.